Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu alaikum ali ayyakharul anam rabbun karim wa anta khuluqin azim fasyolana indal karim amma ba'du. Yang kami hormati eh, Dekan Fakultas Syariah YN Jember, Rektor YN Jember, eh, pembimbing KKN dari rumah, Mas Dandi sebagai moderator yang kami hormati, pembicara pertama, pembicara kedua Mas Haris, dan juga ada teman-teman saya di beberapa fakultas, ya di Jember ada Mas Albarsyah di FEBI dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu-satu yang kami hormati di sini. Terima kasih waktunya sudah memberikan kami kesempatan untuk berbicara pada diskusi yang menarik pada pagi hari ini mengenai tentang dampak ekonomi adanya COVID-19 ini. Teman-teman, di sini saya mengistilahkan adanya post COVID-19. Jadi kita mengetahui dampak dari COVID-19 itu dan kita banyak yang ekonomi itu resesi, teman-teman. Namun di sini adalah kita ada namanya post COVID, dampak dari setelah coronavirus disease 19 secara ekonomi maupun hukum di sini, teman-teman. Yang mana dalam ilmu ekonomi itu diterangkan tentang every single problem is opportunity. Every single problem is opportunity. Maknanya apa? Setiap peluang atau setiap masalah itu pasti ada peluangnya. Tinggal kita melihat apakah kita melihat masalah atau melihat peluang. Contoh hari ini kita ada masalah, waktu itu orang susah untuk mengirim barang. Orang susah untuk jual beli barangnya dari satu daerah ke daerah lain. Muncul kemudian Gojek, muncul kemudian Shopee, muncul kemudian Traveloka yang mana mempermudah atau cutting cost biaya yang ada di lingkungannya. Orang untuk susah mau backpackeran, orang susah untuk mau mau nanjak, mau camping, muncul Mas Najib dengan konsep menawarkan barang secara online untuk camping. Mohon maaf saya promosi juga Mas Najib. Itu hal tersebut merupakan cara kita untuk tetap survive di sini. Karena melihatnya apa? Melihat every single problem is opportunity. Every single problem is opportunity. Kita lihat peluang atau lihat masalahnya. Itu cara prinsip ekonomi harus kita kembangkan, teman-teman. Ada COVID-19 ini memang ekonomi dunia mengalami perlambatan baik negara maju maupun negara berkembang. Kalau teman-teman lihat Detik Finance hari ini, teman-teman, itu banyak negara resesi. Singapura resesi, Amerika Serikat resesi. Karena kenapa? Mereka tidak bisa impor dan mereka tidak bisa ekspor di situ. Kemudian Cina masih aman karena Cina itu gajah bengkak, teman-teman. Walaupun ada resesi, Cina masih kuat di sini. Banyak negara yang resesi. Kenapa Singapura resesi, teman-teman? Kalau kita lihat di sini Singapura resesi. Kenapa Singapura resesi? Karena Singapura itu dia menggantungkan kebutuhannya sehari-hari dari ekspor dan juga pariwisata. Orang mau ke Singapura, orang mau ke Arab Saudi, orang mau ke Tiongkok, pasti dia transit dulu di Bandara Changi di sini. Manakala orang tidak bisa berpergian, manakala orang tidak bisa travel dari daerah lain, tidak bisa naik pesawat, maka kemudian otomatis Singapura juga tidak mendapatkan income masuk dari orang yang masuk ke negara Singapura, teman-teman. Uni Eropa apalagi, Amerika Serikat hari ini banyak resesi. Resesi itu maknanya, teman-teman, bukan bangkrut ya. Resesi itu dia mengalami perlambatan dalam belanja negara. Negaranya itu tidak bisa melaksanakan jual beli, negaranya tidak bisa melaksanakan ekspor impor yang berdampak karena uang itu nggak muter. Maka negara itu menjadi stuck. Kalau terus-terusan kayak Lebanon kemarin karena ada bom itu, ada sedikit ledakan menyebabkan Lebanon hari ini juga mengalami resesi juga. Ada keguncangan di situ. Indonesia pun mengalami di sini, teman-teman. Maka muncul kemudian kalau kita bicara ekonomi, ada sumber ketidakpastian, uncertain di sini. Memang hidup tidak pasti. Emang hidup tidak pasti, teman-teman. Semua dalam bidang bisnis itu hidup tidak pasti. Contoh, hari ini ada perang dagang Cina melawan Amerika Serikat. Walaupun perang dagang, Huawei nggak boleh masuk. Kemudian TikTok hari ini, karena hari ini TikTok kan Instagram, YouTube, TikTok mulai naik, teman-teman. TikTok pun mau dibeli oleh Amerika Serikat di sini. Yang mau dibeli oleh Microsoft, oleh Bill Gates. Kemudian Huawei nggak boleh masuk ke Cina. Karena barang-barang yang masuk dari Cina ke Amerika Serikat itu tidak boleh mereka gunakan, yakni dengan cara
langsung, tapi harus ada pajak di sini. Karena kenapa? Orang menguasai hari ini tidak perang, teman-teman, menguasai barang, menguasai ekonomi, dan Tiongkok menggunakan teknik tersebut. Barang-barang dari Cina, mereka mempunyai kualitas yang lebih murah, walaupun kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi menyebar di seluruh dunia. Maka kemudian Amerika Serikat melawan, karena Amerika Serikat tidak bisa menjual produk mereka ke luar negeri. Kalah murah daripada Tiongkok atau Cina di sini. Ada perang dagang itu yang mengakibatkan negara-negara lain, karena negara Indonesia adalah negara bebas aktif, Indonesia kemudian tidak terlalu terdampak dengan adanya perang dagang Amerika Serikat. Apalagi Indonesia yang cukup luas, negara-negara dari Australia mau mengirim barang ke Cina pasti melalui laut Indonesia. Dan itu ada barangnya. Di pasal 33, teman-teman, bumi, air, laut, dan udara dikuasai oleh negara. Konsepnya apa, Mas Dandi? Maknanya adalah negara-negara yang mau kirim ekspor impor pasti melalui laut Indonesia. Contoh dari Australia, nggak mungkin dia muter melalui India dulu, pasti dia melalui laut Lombok. Kemudian ke Selat Karimata, tembus dia kemudian ke Tiongkok. Ada perang dagang dan Indonesia tidak terlalu berdampak di sini. Ada ketegangan geopolitik pasti, geopolitik secara internasional, teman, secara makro dan mikro. Kita melalui geopolitik di situ. Akibat COVID-19, paham-paham khilafah, paham tentang ISIS hari ini berkurang, informasinya berkurang, teman-teman, kan? Paham tentang itu. Orang berdampak ingin tetap survive. Kemudian ada namanya pelemahan aktivitas manufaktur dalam pembuatan tol dan lain-lain. Kita pembuatan pabrik kita mengurangi sekali karena kos biaya semua diserahkan untuk penanganan kesehatan COVID-19 ini. Dan kita akui, teman-teman, ada namanya transisi kelambatan ekonomi global terhadap ekonomi nasional sini. Gara-gara secara global, secara internasional, ekonomi itu mengalami penurunan ekonomi, daya beli turun. Contohnya di sini, orang hari ini gara-gara COVID-19, orang itu tidak mau belanja, tidak mau beli. Karena kenapa? Takut tertular, teman-teman. Dan mereka mau saving uangnya. Dan dia tidak mau jalan-jalan dulu, dia mau untuk biasa survive di situ. Gara-gara itu kemudian banyak orang hari ini, mereka ada hajatan nikahan, tidak mau kemudian pakai catering. Karena ada dibatasi pengunjung, tidak boleh lebih dari 50% dari pengunjung. Kemudian usaha terop, kemudian usaha yang seni tadi, Mas Haris, tidak bisa tampil karena mereka dibatasi untuk tampil di sini. Tidak boleh mendatangkan orang cukup banyak, gara-gara itu pariwisata mati, teman-teman. Bali hari ini kalau teman-teman tahu, Bali gara-gara COVID-19 ini pariwisata mati, teman-teman. Kenapa pariwisata mati? Tidak ada pengunjung. Padahal Bali hidup dari pariwisata, teman-teman. Kemudian kan kita akui, kemudian usaha hotel. Hotel yang ada di Bali, pekerjanya banyak yang di PHK. Karena kenapa? Karena prakteknya adalah tidak ada pengunjung, teman-teman. Karena orang mau ke Bali juga takut ada COVID-19 gitu. Hal itu prakteknya pada keluarga saya, karena keluarga saya banyak yang bergerak di pariwisata, di travel agency. Di Denpasar, keluarga saya itu dia punya usaha travel untuk mengantarkan turis dari bandara ke hotel, kemudian muter-muter ke tempat di Bali. Prakteknya apa, teman-teman? Dan dia hari ini gara-gara itu Pak Lek saya hari ini jualan kopi karena nggak ada wisatawan asing yang datang ke Bali. Itu dampaknya. Dan mobilnya karena itu leasing, karena itu utang kredit, dijual juga, Mas Dandi. Mobilnya dijual, Mas Dandi. Kenapa? Nggak cukup untuk mencukupi kebutuhan dari biaya kredit dan juga biaya untuk kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan mobil ini. Kemudian nilai tukar rupiah fluktuatif, naik turun nilai tukar rupiah. Untungnya kita tidak terlalu tergantung dolar sama yen. Kita nggak terlalu tergantung, teman-teman. Kenapa kita terlalu? Karena kita hari ini masih bisa berdiri di kaki sendiri untuk kita tidak impor barang-barang luar negeri. Bayangkan kalau kita di Singapura, yang mana kebutuhan hidupnya semua diandalkan dari impor, teman-teman. Indonesia kita bisa ekspor. Tapi kita kan ekspor impor kita untuk dalam negeri terlebih dahulu untuk pemulihan ekonomi ini, teman-teman. Itu yang kita rasa ada keterlambatan. Negara Turki, Argentina, Meksiko, Paraguay, mereka mengalami resesi hari ini. Kalau teman-teman ikuti perkembangan ekonomi di CNN sama Detik Finance ya. Maka kemudian apa yang menyebabkan itu, Mas Dandi?
Wabah virus corona dan ketegangan geopolitik berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian di tahun 2020 hari ini. Memang itu ada, tapi bagi orang yang di desa, Mas Dandi, itu tidak terlalu terasa, Mas Dandi. Tapi secara internasional, virus corona di Cina ini sedikitnya 106 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 4.000 kasus virus sedang tani Cina di sini. Yang mana kita hari ini sampai orang yang meninggal detiknya hari ini berapa ribu orang meninggal dunia. Kemudian ketegangan Timur Tengah di sini. Antara kemarin itu adalah jenderalnya Iran dibunuh oleh Amerika Serikat dengan menggunakan drone. Kemudian ada Brexit. Kemudian ada ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan. Itu adalah geopolitik di dunia yang mana berdampak juga ke ekonomi. Konsepnya adalah semakin politik itu kacau, geopolitik kacau, itu berdampak ke ekonomi. Maknanya apa? Kalau suatu negara, kita masuk ke mikro teman-teman. Kalau negaranya itu tenang, negaranya itu damai, tidak terlalu bergejolak, tidak terlalu banyak intrik-intrik politik, maka ekonomi juga naik. Ekonomi naik karena pengusaha itu suka yang tenang, suka yang pasti. Kalau terlalu tidak pasti, pengusaha mau invest itu takut teman-teman. Apalagi kita ketahui di Indonesia, beberapa waktu lalu mau mendirikan usaha aja izinnya lama. Mau invest lama, apalagi belum lagi tarik-tarikan. Belum lagi informasi teman-teman tentang adanya tenaga kerja dari Tiongkok. Itu cukup banyak sekali dan kemudian orang ada ketakutan di situ. Memang kita ada kebutuhan terhadap Cina, teman-teman. Karena kenapa banyak manufaktur, banyak perusahaan-perusahaan dan yang membutuhkan tenaga kerja Cina. Kalau informasi yang saya dapat Mas Najib dan kawan-kawan, pabrik semen Puger itu banyak juga orang Cina loh. Saya tanya kemudian, karena waktu itu ada teman-teman imigrasi ngomong sama saya, Pak Bas tahu nggak? Setiap pagi itu di imigrasi Jember banyak orang Cina, Pak. Lo ngapain Pak gitu kan? Ngapain? Mereka tuh izin, Pak, izin untuk kerja, Pak. Saya tanya kemudian, kenapa pabrik semen Puger kok nggak ambil orang Indonesia aja? Beda, Pak Bas, karena orang Cina itu kan pengusaha milik Cina. Orang Cina itu mereka punya sertifikat keahlian, Pak. Kayak dia jago macul punya sertifikat, dia itu jago ngecat punya sertifikat, Pak. Orang Indonesia kan tidak, Pak. Dan kemudian orang Indonesia, Pak Bas, kalau di atas jam 12, mereka kan jam 12 istirahat sampai jam 1. Mereka sama-sama istirahatnya, Pak. Jam 1 masuk, Pak Bas. Jam 1 masuk, mereka itu masih pacapa, Pak. Masih ngopi, masih ngerokok, masih ngerasain sana-sini. Orang Cina enggak, Pak. Orang Cina jam 12, jam 1 kerja, bayarnya lebih murah, Pak Bas. Oh gitu. Maka kemudian banyak orang-orang pengusaha itu ambil orang Cina, Pak. Mereka punya sertifikat. Orang Indonesia kan enggak, Pak, tukang-tukang itu. Kenapa orang Indonesia? Orang Indonesia tuh kalau dia bagian macul, bagian bangun, atau bagian ngecat, mereka punya keahlian semuanya, Pak. Enggak punya spesialisasi, Pak. Oh gitu ya? Gitu, Pak. Kalau Bapak lihat, kalau pagi-pagi ke imigrasi Jember itu banyak orang Cina yang yang mau minta surat izin kerja, Pak. Dari semen Puger, dari semen Puger kalau nggak salah informasi yang saya dapat teman-teman imigrasi cerita. Maknanya apa teman-teman? Kita ada ketergantungan ke Cina. Cina ekonomi masih kuat karena dia ada prinsip begini teman-teman. Ada komunis, ada kapitalis, ada demokrasi. Cina, kita kan pada sistem komunis itu kan kita agak antipati kita untuk komunis itu. Kapitalis kita juga agak antipati juga. Maka kemudian adalah kita menggunakan sistem demokrasi tadi. Setengah dari kapitalis, setengah dari komunis. Tapi kalau kita bicara PKI, kita agak antipati di situ. Karena kita bilang sebagai negara demokrasi. Bumi, air, laut, dan udara dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Maknanya apa? Semua diatur oleh negara. Dengan apa? Dengan BUMN tadi. Tapi ada pengecualian sektor-sektor lain yang dikuasai oleh swasta. Oke, kembali pada kita teman-teman, pada diskusi kita. Defisit neraca pembayaran terkait surplus transaksi modal keuangan tidak mampu menurut defisit transaksi perdagangan hari ini. Karena perdagangan mulai penurunan, teman-teman. Yang kita bicara ekonomi, Mas Albarsyah, prinsip ekonominya itu ada namanya disruption. Disruption apa? Ada namanya gangguan bagi orang-orang yang incumbent, orang-orang yang petahana. Kalau mereka nggak mau merubah diri, dia akan tereduksi oleh perusahaan kecil yang kuat. Contoh, kita kalau nggak merubah diri ya, kita harus mau untuk perubahan di sini teman-teman, mau untuk berubah. Contoh, kita adanya usaha taksi berubah
Sudah mati teman-teman. Ganti Gojek sama Gokar atau GrabCar di sini. Kemudian kita ada usaha travel teman-teman. Travel itu galah dengan Traveloka. Kemudian apalagi hotel hari ini, kalau teman-teman tahu, hotel itu kan biaya mahal ya. Tapi hari ini, waktu sebelum COVID ini, hotel di Bali, memang banyak wisatawan itu masuk ke Bali teman-teman. Tapi mereka tidak menginap di hotel mahal, mereka menginap di Airbnb sama Booking.com yang lebih murah. Itu namanya adalah sharing economy. Sharing ekonomi ini berbagi. Saya punya rumah nih, punya kamar kosong, saya sewakan. Walaupun semalam cuma 100.000 pada turis asing. Saya nggak punya hotel dan saya nggak perlu izin lama-lama, cukup dia 1 hari untuk nginep dan saya cukup memberi breakfast, cukup Mas Dandi. Itu dalam prinsip ekonomi adalah disruption di sini. Banyak usaha lain kalau yang disruption. Dalam bidang perdagangan apalagi. Toko-toko hari ini saya nggak tahu ya kedepannya bagaimana Roxy itu. Gara-gara Roxy bisa jadi kemudian gara-gara ada Shopee, hari ini ada Shopee, ada Tokopedia, ada kemudian Bukalapak. Orang malas untuk ke Roxy ataupun ke Dira. Karena kenapa teman-teman? Contoh kemarin saya ke Roxy, udah dari Lumajang bersama-sama istri naik mobil, kemudian kena macet, kemudian kena itu Mas Dandi, kena tes dulu. Setelah tes di sana terlalu banyak orang yang beli, kita nggak bisa fokus untuk memilih barang. Ternyata waktu kita habis di situ, pulang kena macet lagi di daerah Mangri itu. Ternyata barang nggak kita dapat. Ternyata saya beli online aja Mas Dandi, itu lebih cepat Mas Dandi. Barang sesuai pesanan, kemudian saya pikir lebih murah daripada yang di Roxy. Kalau hitung-hitungan tenaga saya lebih hemat gitu. Itu namanya adalah disruption. Itu adalah opportunity, peluang teman-teman. Maka adanya COVID-19 ini, bagaimana untuk kita kreatif untuk melihat peluang yang ada. Saya menyadari pariwisata mati. Airbnb hari ini mulai agak bergejolak teman-teman. Namun di situ adalah ada peluang bagus di internet. Orang hari ini dulu, orang mau kuliah gunakan tatap muka terus. Tapi kemudian gara-gara COVID-19 ini, orang terpaksa untuk melaksanakan kuliah online atau e-learning. Siapa yang diuntungkan adalah yang punya aplikasi Zoom, yang punya aplikasi e-learning, atau yang juga adalah yang punya kuota data, jualan kuota data. Mereka teruntungkan di sini. Tapi hal tersebut teman-teman yang kita sadar adalah pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Bagaimana kita mau berubah untuk melihat peluang yang ada teman-teman dalam bidang ekonomi loh. Maka kalau kita nggak mau move, nggak tahu memanfaatkan IT, ke depan semua adalah gunakan IT teman-teman. Orang gunakan dalam bisnis. Mas Najib kalau nggak masuk dalam TripAdvisor ataupun aplikasi penyedia yang lain, Mas Najib akan kalah saingan dengan yang lain, dengan perusahaan yang lain. Maka harus bagaimana usaha kita itu kemudian bisa berkembang, memaksimalkan IT. Memang Mas Haris, menggunakan video itu memang tidak bisa banyak. Ada ilmunya. Ada kita bicara SEO, Search Engine Optimization. Kita bicara hashtag. Kita bicara kemudian digital marketing Mas Haris. Maka kalau Mas Haris lihat si Denny Caknan, Kartononya Merdot Jandi atau Lost Doll itu, mereka sadari para pegiat musik itu, pegiat seni itu yang paling terdampak. Mereka nggak bisa tampil, mereka nggak bisa dapat uang, dan kemudian mereka acara juga dibatasi. Tapi bagi orang yang tahu IT, peluang IT, dia bisa menggunakan dari iklan. Karena orang hari ini malas ke rumah, mereka lihat YouTube, mereka lihat Instagram, ada masuk di situ, ada AdSense. Maka kalau kita ada COVID-19 ini merupakan peluang bagi kita untuk menyiapkan diri, memaksimalkan usaha kita, usaha apapun ya. Entah Mas Dendi di pramukanya atau Mas Albarasa di bisnisnya, untuk membuat suatu platform atau suatu bisnis yang manakala COVID-19 selesai itu bisa naik atau bisa terus bersaing. Hari ini saya masih kembangkan juga teman-teman. Ini alhamdulillah gara-gara COVID-19 ini buku selesai, kemudian bisa fokus untuk membuat konten-konten walaupun itu masih acak-acakan. Tapi yang terpenting adalah terus berproduksi, terus berkarya. Jangan berhenti untuk berkarya, karena orang-orang yang malas untuk berkarya, dia yang terdampak PHK juga gitu. Karena hari ini memang kita kalah dengan, kalau ketol ya, kita ada namanya itu, ketol itu kita ada namanya Artificial Intelligence, AI. Tapi AI itu akan kalah dengan kreativitas manusia.
AI cuma robot. Tapi robot tidak punya kreativitas, dia disuruh oleh manusia. Kita sebagai remaja yang melaksanakan KKN dari rumah, bagaimana kita berkreasi terhadap hobi kita? Saya nggak tahu nanti teman-teman, karena seringkali kita sarjana hukum, ternyata bisnisnya bisnis camping, sarjana hukum ternyata bisnisnya pertanian. Kita nggak tahu, karena setiap orang punya garis tangan masing-masing. Tapi yang paling penting juga adalah kita memanfaatkan IT, karena kita adalah remaja, kita generasi Z, kita generasi Zoom yang semua menggunakan IT, Zoomer. Bagaimana kita memanfaatkan IT itu dalam bidang perdagangan, teman-teman? Kalau kita mulai dari sekarang, manakala 2 tahun, 3 tahun, kita pasti berhasil. Karena bisnis itu, Mas Albarsyah, tidak dilihat dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya ada bisnis namanya itu, kita punya bisnis tambak ikan, pemancingan Cak Amir. Saya membangun itu tahun 2017. Membangun platform tambak Cak Amir itu tahun 2017 pemancingan. Ramainya kapan, teman-teman? 2019. Waktu kita main di Google, waktu kita main di Instagram, waktu kita main di YouTube, itu belum rame. Ternyata jarak 1 tahun, 2 tahun, karena kan Google nggak bisa menghapus ya. Di HP semua pasti ada Google. Itu jarak 1 tahun, 2 tahun rame, teman-teman. Orang kontak, Pak Bas, saya mau mancing di mana? Silakan langsung ke Pantai Selatan di Solo Anyar gitu kan. Itu pemasukan dari itu aja banyak, teman-teman. Maka memang hari ini ada COVID-19. Gara-gara COVID-19 ini, orang semua usaha, semua berdampak ke IT. Entah melalui Instagram, entah dia melalui banyak marketplace. Tergantung kita mau memanfaatkan di sini, teman-teman. Oke. Kembali pada materi. Di tengah ketidakpastian global ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5%. Karena kenapa, teman-teman? Karena kita tidak terdorong inflasi. Kita tidak terlalu tergantung pada dolar. Dan kita bisa berdikari dengan memutar uang kita di dalam negara sendiri. Itu yang membuat kita kuat, teman-teman. Inflasi, kalau kita terlalu Indonesia itu, kalau kita secara makro terlalu tergantung pada impor, kita pasti akan jatuh. Tapi kalau kita kuatkan kita, gara-gara itu kita dalam ekonomi itu kita berdikari, kita pasti bisa meningkatkan ekonomi kita. Walaupun saya sadari ada kemiskinan, ada pengangguran, dan ada kesenjangan ekonomi. Namun yang kita akui ya, ini adalah bantuan 600.000 itu hari ini, 600.000 dan lain-lain, itu juga sebagai stimulus pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengeluarkan uangnya ke tetangga mereka. Karena kalau kita nggak ada uang dikeluarkan, ekonomi nggak tumbuh, teman-teman. Kalau kita pelit-pelit, kita nggak belanja, kita juga tidak akan berdampak ekonomi kita naik. Namun di sini adalah apapun usaha kita, apapun bisnis kita hari ini harus mengembangkan bisnis kita dalam bidang IT, teman-teman. Bidang IT, bidang programmer. Bagaimana kita bisa meningkatkan marketing kita, menjual produk-produk kita dalam bidang IT di sini. Dengan adanya dampak post COVID-19 itu. Kemudian ada penilaian lembaga rating di sini. Pada BBB atau stable, kita mengalami peningkatan pada April 2019. Moody's juga sama, kita mengalami peningkatan di sini. Kita peringkat daya saing perekonomian dibanding negara lain yang terdampak COVID dan cukup parah, teman-teman. Karena kenapa? Kita tidak terlalu tergantung ekonomi kita dari negara lain di sini. Kemudian kita juga gara-gara COVID-19 itu orang tidak nonton ke bioskop. Yang biasanya Mas Dandi ke bioskop, ke Roxy ataupun ke Wijaya, hari ini mungkin Mas Dandi nggak lihat itu. Mas Dandi hari ini mungkin ke Netflix atau YouTube yang lebih hemat, mungkin download lebih hemat itu kan. Kan uangnya kemana uangnya? Uangnya tidak ke Roxy, teman-teman, tapi uangnya mungkin ke Netflix dan lain-lain. Ini karena bisnis, jadi memang ada yang hidup, ada yang mati. Dalam bisnis seperti itu. Dalam ekonomi pun ada orang yang terus bertahan, ada terus yang mati. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang survive. Kenapa dinosaurus itu punah? Karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi. Kalau dia bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, dinosaurus pasti akan hidup. Kita pun sebagai remaja, kita sebagai generasi milenial, kalau kita tidak memanfaatkan keahlian kita dalam bidang apapun, IT, bisnis apapun, teman-teman ya, bisnis yang teman-teman tekuni, mari kita gunakan IT sebagai nilai plus kita dalam peningkatan ekonomi.
Please belajar marketing. Orang kaya-kaya itu pinter jualan. Maka saya pernah tanya pada satu kelas di situ. Ada anak yang ganteng gitu. Ada anak ganteng. Kemudian saya tanya kemudian punya pacar? Belum, Pak. Nilai ekonomi marketing kamu berapa? Nilai marketing kamu berapa? Saya dapat nilai A, Pak. 90 gitu. Wah, kurang adik. Harusnya sampean udah punya pacar? Belum. Orang yang pintar jualan harusnya dia bisa menjual dirinya gitu. Menjual dirinya itu apa, teman-teman? Menjadi sahabat, menjadi teman. Maka prinsip marketing kita, karena dalam bidang ekonomi kan bagaimana kita mendapatkan income dari marketing tadi. Bagaimana kita menjadi teman yang baik, bagaimana menjadi sahabat, itu adalah prinsip marketing. Dan IT itu juga ada dalam bidang marketing di sini. Maka marketingnya laki-laki sama perempuan, kebanyakan usaha Shopee, Alibaba itu banyak pekerja perempuan. Instagram jual toko shop online Instagram itu banyak yang berhasil perempuan, teman-teman. Kenapa? Karena perempuan lebih sabar, perempuan lebih ngayomi, iya kakak, iya gan gitu. Dibanding laki-laki, Mas. Dibanding laki-laki. Namun di sini kita bisa pelajari kok, bisa pelajari. Maka kemudian ada 10 indikator sini untuk kita bisnis kita 2020 menjadi bagus. Ini kita starting bisnis. Apapun pekerjaan kita, mari kita untuk mengubah mindset kita untuk menjadi pengusaha, untuk bisnis. Apapun yang harus kita jual, apapun kita bisa jual. Termasuk keahlian kita. Saya pun jual keahlian juga, menjual usaha. Kemudian getting electricity karena kita butuh elektrik. Kemudian paying tax untuk pembayaran pajak. Hari ini pajak dari Google, pajak Facebook, pajak Netflix sudah mulai dikejar oleh pemerintah. Pajak YouTuber sudah mulai dikejar pemerintah karena itu sebagai income, teman-teman. Enforcing kontrak, kita memperbaiki kontrak kita, kemudian trading across border. Dan kita adalah belanja antar negara itu mulai ditingkatkan di sini. How we can sell our product to across the world, itu yang terpenting dalam bidang ekonomi. Mas Dandi, waktu saya kurang berapa, Mas Dandi? Kurang 3 menit lagi, Pak. Oke, siap. Maka kemudian dalam prinsip ekonomi, kemudian kita masuk ke hukum, teman-teman. Kita masuk ke hukum. Maka kemudian dalam bidang hukum itu adalah Ruskopon menerangkan law as tool for social engineering. Ruskopon menerangkan bahasanya law as tool for social engineering. Hukum itu sebagai alat untuk kesejahteraan sosial di sini, teman-teman. Law as tool for social engineering. Bagaimana hukum itu bisa menjadi untuk kesejahteraan masyarakat. Maka kemudian hukum hari ini dibuat ke arah situ. Maka muncul kemudian RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kalau saya bicara dengan Denny pasti anti terhadap Ciptaker ini. Namun sebenarnya konsep dari pemerintah RUU Cipta Lapangan Kerja itu, teman-teman, berdampak untuk menaikkan, Mas Barsa, ekonomi pemerintah. Wah, Mbak Salma datang juga. Ada juga Mbak Salma ternyata. Ada namanya hukum, ada hukum di situ. Maka kemudian hukum hari ini diarahkan situ. Maka gara-gara ini, Mas, teman-teman, orang-orang mulai dikurangi konsepnya. Apakah hari ini korupsi itu di penjara, di blow up, kan dikurangi. Kemudian konsep juga masalah kita itu untuk meningkatkan hukum banyak diarahkan hari ini. Yang konsep keadilan hukum tadi itu, orang-orang yang kasusnya Joko Chandra itu sudah mulai juga ditangkap untuk meningkatkan daya ekonomi tadi. Tapi di sini negara kuat ekonomi, teman-teman. Cina kuat gara-gara ekonomi. Dalam bidang dalam bidang kita sebagai manusia, orang itu apabila setelah lulus dari pondok dia ingin berhasil harus empat hal, Mas Haris. Pertama, dia harus pinter. Dia punya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mencukupi kebutuhan dia, punya ilmu. Kedua, dia harus, kalau dia nggak pinter, dia harus ampuh. Ampuh itu doanya ijabah, bantu orang bisa. Pinter, ampuh. Kalau dia nggak pinter, nggak ampuh, maka kemudian dia yang terakhir adalah dia kaya. Dia bisa bermanfaat, Mas, dengan kekayaannya, Mas Dandi. Keempat, kalau dia nggak pinter, nggak ampuh, nggak kaya, dia yakni adalah berakhlakul karimah. Dia punya akhlak yang bagus. Negara, konsep kita bernegara dibangun yakni dengan cara banyak negara itu adalah ekonomi. Cina membangun negaranya yakni dengan ekonomi. Banyak negara kita kemudian banyak utang piutang. Negara semua, Mas, jadi utang piutangnya ke Tiongkok. Maka dia macam-macam susah.
Karena udah di barang-barang mereka kalau ditarik aja juga susah, teman-teman. Maka konsepnya dalam hal ini adalah kekuatan hukum hari ini juga dari ekonomi terlebih dahulu, Mas Basar. Kedepannya yang kita akui ya ini dengan adanya, saya nggak tahu ya, kita karena COVID-19 apa selesai 1 hari 2 hari, saya kurang tahu. 1 hari kita harapin bisa lekas selesai. Namun hukum tetap, karena kita civil law, hukum tetap berlandaskan pada apa yang dikatakan oleh undang-undang. Saya nggak tahu apakah RUU BPIP itu penting. Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sebelumnya nanti RUHIP, Haluan Ideologi Pancasila, itu penting apa enggak? Saya nggak tahu. Karena hari ini yang terpenting bagaimana ekonomi kita naik gitu loh. Kok kita bahas Pancasila dulu, padahal ekonomi orang butuh makan loh. Ini orang butuh makan loh. Kok ini masih kita bahas RUU BPIP gitu? Saya pikir gitu benar. Bagaimana apa itu remaja bisa menjual produknya, masyarakat tidak kelaparan, dan pengangguran ditekan. Karena RUU Ciptaker itu menyebabkan banyak lapangan pekerja yang tutup, saya sadari seperti itu. Karena pengusaha punya, kalau saya baca undang-undangnya, pengusaha punya wewenang untuk dibuatnya semua outsourcing, bukan pegawai tetap. Namun kita akui, sekali lagi poin dari saya teman-teman, hukum terus berjalan, tapi kita sebagai ekonomi adalah bagaimana kita itu secara ekonomi adalah kita untuk kreativitas, how we sell our product, apapun ya, hobi kita. Saya karena berpedoman pada passion. Saya suka passion. Yang passionnya camping, yang dari Kawah Burung kemarin bisa dimaksimalkan untuk jual produknya. Yang passion seni bisa dikembangkan dengan IT. Karena emang bisnis tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu baru berkembang. Yang terpenting satu, teman-teman, jangan berhenti. Kalau bisnis berhenti, Mbak Intan pasti mandek. Jangan berhenti terus bisnis itu. Itu Mas Basar. Jangan berhenti Mas Basar. Terus istiqomah. Istiqomah. Saya kok husnudzon kita akan semakin baik lagi. Makasih Mas Dandi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa materinya.